Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk praktikum desain instalasi tenaga listrik, kita akan masuk ke bab 7, yaitu mengenai kontrol dan monitoring konsumsi daya listrik berbasis IoT menggunakan Blink. Jadi untuk bab 7 ini merupakan lanjutan dari bab 6, dimana bab 6 sendiri kemarin kita sudah membuat suatu sistem untuk mengontrol lampu berbasis IoT menggunakan Blink. Nah, untuk saat ini kita akan mulai masuk ke materi baru, yaitu monitoring konsumsi daya. Untuk komponen yang akan kita gunakan di sini yaitu menggunakan modul PZEM004T, di mana PZEM sendiri merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengukur tegangan RMS, arus RMS, dan juga daya aktif yang dapat dihubungkan melalui Arduino ataupun platform open source lainnya. Nah, ini merupakan gambar dari modul PZEM sendiri, dimana untuk yang hijau ini untuk membaca tegangannya, kemudian untuk yang hitam ini merupakan CT yang akan atau klem nanti digunakan untuk membaca arus yang mengalir. Nantinya data yang terbaca dari modul PZEM sendiri akan dikirim ke node MCU. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai daya. Nantinya ada parameter berupa daya yang merupakan banyaknya perubahan tenaga terhadap waktu dalam besaran tegangan dan juga arus. Satuannya sendiri berupa watt. Daya sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu ada daya aktif yang merupakan daya yang terpakai untuk melakukan energi sebenarnya, dimana untuk perhitungan daya aktif yaitu P sama dengan VI cos Pi. Selanjutnya ada daya reaktif yang merupakan jumlah daya yang diperlukan untuk pembentukan medan magnet dengan rumus Q sama dengan V kali I sin Pi. Kemudian ada daya semu yang merupakan daya listrik yang melalui suatu penghantar transmisi atau distribusi dengan rumus S sama dengan V kali I. Untuk satuannya kVA. Nah, ini merupakan segitiga daya, dimana untuk yang merah di sini merupakan daya reaktif dengan satuan var. Kemudian untuk garis hijau merupakan daya nyata dengan satuan watt, dan daya semu untuk garis abu-abu dengan satuan VA. Nah, sudut di sini berupa cos Pi. Itu. Kemudian untuk selanjutnya ada energi listrik. Untuk rumusnya nanti untuk perhitungannya W sama dengan P kali T. Kemudian diturunkan untuk dayanya yang tadi W sama dengan V kali I kali T cos Pi, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk yang pertama yang pasti adalah aplikasi Blink. Kemudian yang kedua node MCU plus kabel USB. Kemudian ada software Arduino, ada lampu AC dan juga fitting lampu, kipas angin, relay 5 volt, kemudian project board, ada kabel jumper secukupnya, logic level, dan juga sensor PZEM. Untuk prosedur percobaannya, untuk kontrolnya sama seperti yang bab 6, cuma di sini ada tambahan modul berupa PZEM. Untuk rangkaiannya yang di sini merupakan node MCU-nya, dimana untuk
tegangan kerja dari modul PZTM yaitu sebesar 5 volt. Jadi kita ambil 5 volt di sini, masuk ke masuk ke pin dari PZTM 5 volt. Kemudian setelah itu ada RX, nantinya komunikasinya menggunakan tag RX. RX nantinya masuk ke pin TX yang ada di node MCU. Kemudian ada pin TX yang masuk ke pin RX di node MCU. Setelah itu ada ground. Kemudian untuk kabel berwarna ungu ini itu sebagai netral nantinya. Kemudian yang garis kabel biru merupakan fasa. Nah, nantinya untuk klemnya tadi diletakkan di sini di fasa untuk mengetahui nilai dari arusnya. Kemudian untuk fasa sendiri nanti kemudian akan diparalel masuk ke modul PZTM. Begitupun juga dengan netralnya, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang di bab 6, kan tetapi untuk pemrograman Arduino dengan Blink-nya, nah di sini ada prosedur untuk mendownload library sensor PZTM 004T. Nah, di sini sudah saya letakkan untuk link downloadnya, jadi teman-teman bisa langsung mendownload. Kemudian caranya juga sama, yaitu nanti setelah mendapatkan file zipnya, nanti tinggal ke include library, kemudian add zip library. Setelah itu cari file library yang sudah di-download tadi, seperti itu. Untuk sisanya sama seperti bab 6. Kemudian untuk listing programnya sendiri di sini sudah kita memanggil untuk library dari PZTM-nya. Kemudian untuk fungsi program ini, include software serial ini digunakan untuk versi Arduino yang lama, gitu. Jadi karena berbeda device kemarin untuk bab 6, jadi ada tambahan untuk software ini sendiri. Nah, kemudian untuk sisanya sama seperti yang kemarin. Di sini untuk nomor tokennya, SSID atau nama WiFi-nya, dan juga password dari WiFi-nya sendiri. Kemudian di sini ada relay, kita menggunakan satu relay, dan di sini ada float, tipe data float untuk power, energy, voltage, current, frekuensi, dan juga power factor. Nantinya data ini digunakan untuk menampilkan hasil dari pembacaan dari modul PZTM sendiri. Kemudian di sini kita panggil lagi untuk PZTM-nya, dimana untuk pin 13 merupakan pin RX dan juga 15 merupakan pin untuk TX. Untuk datasheetnya sendiri dari PZTM, di sini ada dua yang biasanya digunakan, ada tipe 10 ampere dan juga 100 ampere. Untuk praktikum kali ini kami menggunakan yang tipe 100 ampere. Kemudian nanti ada function deskripsi tegangan yang membaca dari rentan 80 hingga 260 volt dengan akurasi 0,5% di sini. Kemudian ada arus. Untuk arus di sini
rentannya dari 0 hingga 10 ampere dan juga ada 0 hingga 100 ampere seperti yang sudah saya katakan di awal. Kemudian ada daya nanti untuk tampilannya nanti berupa kilowatt dari modul PZTM nya. Nah, untuk startingnya di sini menggunakan watt. Kemudian ada power factor dari 0 hingga 1 dengan tingkat akurasi 1%. Kemudian juga ada frekuensi yang bisa terbaca dari rentan 45 Hz sampai 65 Hz. Setelah itu ada energi dari 0 hingga 9999,99 kWh bisa terbaca. Itu merupakan untuk datasheetnya sendiri dari PZTM. Nah, kemudian kita seperti biasa di file setup ada serial begin. Saya menggunakan 115.200 untuk baud rate-nya. Kemudian sama seperti bab 6, cuma untuk loop-nya ada tambahan, yaitu untuk membaca nilai dari tegangan, arus, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita panggil terlebih dahulu untuk yang pertama untuk pembacaan nilai daya power sama dengan PZTM.power. Nah, di sini menggunakan fungsi if. Jika belum terbaca, nanti program akan menampilkan keterangan error reading power. Nah, jika mulai terbaca, nanti akan ditampilkan nilai dari dayanya dalam satuan watt. Setelah itu untuk energi sama seperti daya, PZTM.energy untuk fungsi if-nya sama. Jika belum membaca energi, maka akan muncul tampilan error reading energy. Nah, di sini untuk hasilnya nanti akan ditampilkan berupa watt hour. Untuk tampilan dari modulnya sendiri, kan tadi di datasheet keluarannya akan kilowatt hour. Nah, untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik di tampilannya nanti saya mengkonversinya ke dalam bentuk watt hour terlebih dahulu agar bisa terbaca lebih mudah. Jadi nanti hasil dari pembacaan energi akan dikali dengan 1000 untuk menghasilkan nilai watt hour seperti itu. Kemudian untuk step selanjutnya ada tegangan sama seperti sebelumnya, PZTM.voltage. Untuk fungsinya juga sama. Kemudian ada untuk menampilkan nilai arus, PZTM.current. Ada frekuensi. Nanti untuk programnya hanya mengganti di nama saja, nama datanya yang ingin ditampilkan. Untuk sisanya itu sama. Kemudian yang terakhir ada power factor untuk menampilkan nilai dari power factor yang terbaca oleh modul PZTM. Setelah mendapatkan hasil pembacaan, maka akan dikirimkan ke Blink dengan program blink.virtualwrite V0 power. Jadi untuk pin-pinnya di aplikasi Blink saya menggunakan V0 untuk power, V1 untuk energi, V2 untuk tegangan, V3 untuk arus, V5 untuk frekuensi, dan V6 untuk power factor. Nah, di sini programnya kita mengatur untuk menggunakan program virtual. Jadi untuk pusbatannya nanti, pusbatannya membutuhkan program virtual seperti ini, sama seperti yang bab 6.
Untuk tampilannya sama, untuk proses uploadingnya seperti ini, bisa dibaca sendiri di BBP. Kemudian mungkin kita bisa langsung melakukan percobaan. Kita buka terlebih dahulu untuk programnya. Nah, di sini sudah ada program. Nah, untuk tipe layarnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, akan berupa float intinya. Dan kita langsung bisa mengupload program. Oke. Untuk percobaan nanti yang akan saya lakukan, ada beban di sini, ada kipas, kemudian juga ada satu buah lampu AC seperti yang sudah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya saya akan mengupload program ini terlebih dahulu. Sebelumnya rangkanya sama, cuma di sini yang modul hijau ini, berwarna hijau ini merupakan dari modul PZTM-nya. Sebelumnya kita pastikan dulu untuk WiFi-nya sudah tersambung sesuai dengan program yang kita atur. Mohon tunggu untuk WiFi-nya. Oke, kita sambungkan terlebih dahulu. Kita upload terlebih dahulu. Untuk percobaan yang pertama, saya akan melakukan percobaannya menggunakan beban satu lampu dengan daya sekitar 75 watt kalau tidak salah. Nah, untuk proses uploadnya sendiri harus dipastikan untuk pin TXRX-nya itu belum terpasang, karena jika terpasang nanti akan terjadi error dalam proses penguploadnya. Baik, di sini sudah terupload. Kita hubungkan terlebih dahulu untuk pin komunikasinya. Untuk kabel berwarna merah ini merupakan RX dari Node MCU, kita hubungkan ke TX di PZTM. Kemudian untuk kabel berwarna kuning di sini merupakan pin dari TX, kita hubungkan ke RX dari modul PZTM. Nah, setelah itu ini merupakan kabel VCC-nya tadi terlepas. Baik, jika lampu indikatornya berkedip, maka siap untuk sudah bisa untuk bekerja. Seperti itu. Sebentar, saya akan buka untuk program aplikasi Blink-nya. Oke. Di sini kita untuk aplikasi Blink-nya terhubung ke WiFi sistem tenaga. Kita run terlebih dahulu. Sebelum di run, sama seperti yang kemarin, di sini ada tampilan untuk power, energi, voltage, current, frekuensi, dan juga power factor. Nah, cara membuat untuk tampilan seperti ini, kita tambahkan icon plus ini di sini. Kemudian kita cari menu gauge di sini bernilai 300. Nah,
dan energinya sudah habis. Nah, jika ingin menambah tampilannya itu bisa, cuma untuk harap menambah energinya terlebih dahulu, yaitu di sini berbayar. Karena dari aplikasi Blinknya memberikan 1.300 kalau tidak salah. Kemudian untuk nilainya kita sesuaikan terlebih dahulu. Di sini untuk inputnya tadi disesuaikan power menggunakan V0. Ini bentuk tulisannya. Untuk labelnya kita tulis watt saja satuannya. Kemudian energi sama menggunakan V1. Untuk voltage itu menggunakan V2. Kemudian current itu menggunakan V3, dan seterusnya, disesuaikan dengan program yang sudah dibuat di Arduino. Selanjutnya kita run. Setelah itu mohon maaf, kita cek terlebih dahulu. Kita cek terlebih dahulu untuk rangkaiannya. Oke, di sini sudah terlihat lampunya sudah menyala. Kemudian kita coba untuk melihat hasil dari tampilan Blink yang akan kita bandingkan dengan hasil dari serial monitor, karena di program tadi kita sudah menulis program untuk menampilkan program dari nilai dari pembacaan PZTM sendiri. Oke, di sini dapat terlihat untuk hasil dari pembacaannya. Oke, di sini terbaca untuk di serial monitor untuk dayanya 17,4 dan sekitar 17,4 dan 17,5 watt. Kemudian di Blink itu terbaca 17,4 watt. Kemudian untuk energinya, karena kita sudah menggunakan watt hour tadi, nah maka tampilannya akan berubah menjadi nilai watt hour, yaitu sebesar 8 watt hour. Kemudian di aplikasi Blink itu terbaca 8 watt hour juga. Kemudian untuk tegangannya di sini 218,4. Nah, perubahannya sesuai dengan yang ada di Blink. Cuma untuk responnya sedikit lambat. Mungkin nanti bisa dijelaskan di pembahasan. Untuk nilainya itu bisa dilihat sendiri sekitar 219. Di sini juga tadi juga 219. Kemudian untuk nilai arusnya sebesar 0,09, sedangkan di tampilan Blink 0,088 ampere. Nah, setelah itu ada frekuensi di serial monitor sebesar 49,9 Hz. Nah, di Blink juga 49, berubah lagi jadi 50% ya. Nah, untuk power faktornya
untuk serial monitor sebesar 0,9 dan di blink 0,9 untuk power faktornya. Nah, tentunya di sini untuk prosesnya terjadi delay. Mungkin saya akan menampilkan untuk delaynya ya. Kita off-kan dulu, kita close. Maaf. Oke. Baik, di sini saya akan mulai untuk mengklik push button untuk mengaktifkan dari lampunya sendiri. Kita akan melihat adanya delay di sini. Oke, saya sudah, tapi di sini masih 0 tadi kan. Nah, saya mulai klik blinknya tadi di detik 8 kurang lebih. Kemudian untuk tampilannya di sini baru keluar di detik 12. Itu terjadi delay kurang lebih sebesar 4 detik. Baru menampilkan nilai dari pembacaan PJTM. Kemudian di aplikasi blinknya tadi juga terjadi delay untuk pengiriman data dari PJTM ke blink. Mungkin seperti itu untuk beban lampu. Nah, untuk kerja dari blinknya sendiri, saat dia mengirim data untuk pin indikator untuk indikator RX dan juga TX saling menyala bergantian. Ini menandakan PZM-nya sedang membaca dan juga mengirim ke node MCU. Seperti itu. Mungkin untuk delay dari pembacaan dan juga pembacaan di serial monitor dan juga di blink nanti bisa dibahas oleh teman praktikan penyebabnya seperti apa. Mungkin untuk percobaan selanjutnya kita coba menggunakan kipas angin. Kita off-kan terlebih dahulu. Baik. Oke. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan beban berupa kipas angin. Untuk rangkaiannya sendiri seperti yang sudah ada di BBP tadi. Nah, yang di sini merupakan fasa, merupakan kabel fasa. Di sini merupakan kabel netral. Kemudian untuk kabel yang kecil di sini merupakan klem yang akan membaca arus seperti itu. Kemudian untuk pin-pinnya sama seperti yang sudah ada di BBP seperti ini. Baik, kita lanjutkan untuk beban kipas. Oke, bisa di Oke. Baik, di sini saya akan mengontrol untuk menghidupkan kipas. Saya akan klik, kita lihat detiknya ya di sini ya. 22. Oke. Masih belum membaca. Nah, baru di detik 22 bentar. Baru setelah detik 25 baru membaca nilai dari pembacaan PJTM. Nah, apabila tadi beban belum menyala, belum aktif, nah maka pembacanya ditampilkan nilai keterangan error reading power dan sebagainya.
seperti itu. Di sini beban kipas sudah menyala seperti itu. Untuk dayanya yang dihasilkan sebesar 22 bentar. Oke. Sebesar 21,6 sama, kemudian 9 watt hour. Di sini juga 9 watt hour. Kemudian untuk tegangannya 219,2. Kemudian untuk arusnya, untuk arus di sini 0,14, di sini 0,142 ampere. Frekuensinya 50 dan juga power faktornya 0,69. Seperti itu. Oke, saya akan coba kontrol dari HP ya. Oke. Karena belum ada beban, maka keterangannya error reading power, karena di program tadi apabila belum membaca nilai dari energi dan sebagainya, maka akan ditampilkan keterangan error reading energi seperti itu. Oke, kemudian kita akan nyalakan untuk kipasnya, beban kipasnya menggunakan HP. Oke, beban kipasnya menyala, cuma untuk pembacanya terjadi delay. Itu mungkin nanti bisa dibahas apa saja faktor-faktornya yang bisa menyebabkan terjadinya delay, dan juga nilai-nilainya dari power, energi, tegangan, arus, frekuensi, dan juga power factor. Seperti itu. Oke. Untuk beban selanjutnya kita akan menggunakan dua beban, yaitu lampu dan juga kipas, agar bisa menyala bersama-sama. Kita rangkai terlebih dahulu. Sebentar. Untuk pembacaannya tadi kita letakkan untuk klaimnya di kabel yang mengarah dari sumber, karena jika kita meletakkan kabelnya di kabel yang ada di mengarah ke PZEM, akan terjadi untuk nilainya akan tidak terbaca, karena di sini merupakan nilai pembacaannya sumber untuk PZEM-nya, seperti itu. Sumber untuk mengkonversi nilainya, seperti itu. Jadi untuk klaimnya kita letakkan di kabel yang ke sumber, seperti ini. Jadi ini klaimnya kita letakkan di sini, kemudian untuk kabelnya kita hubungkan ke sumber nantinya, seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung diaktifkan. Baik, kita akan menghidupkan dengan dua beban, yaitu lampu dan juga kipas.
Oke. Nah, jika bebannya semakin besar, nilai pembacaan daya maka juga semakin besar di sini. Dapat dilihat untuk daya yang diperoleh yang ada di serial monitor dan juga di blink itu sebesar 38 watt. Kemudian energinya sebesar 10 watt hour. Untuk tegangan 217,8 volt. Arusnya yang tadi sebesar 0,0 sekian kini berubah menjadi 0,2 ampere. Seperti itu. Mungkin juga bisa dibahas di laporan. Seperti itu. Oke, kita matikan. Untuk selanjutnya yaitu ada dua project di sini. Untuk project yang pertama membuat listing program untuk kontrol dan juga monitoring konsumsi daya listrik berbasis IoT, di mana ketika beban melebihi 100 VA maka kotak kontak tidak berfungsi, artinya langsung tidak membaca. Kemudian untuk yang project kedua, buat perhitungan daya dan juga energi selama 5 jam berdasarkan data pengukuran yang telah dilakukan. Kemudian hitung pula error persennya. Nah, di sini untuk datanya sudah kami siapkan karena ada pandemi seperti ini. Jadi teman-teman nantinya praktikan bisa mengolah datanya, dan harapannya untuk analisisnya bisa lebih dalam untuk pembahasannya. Oke, di sini ada untuk tabel 1 tanpa beban, kemudian nomor 2 kipas, beban kipas, lampu dan kipas dan juga lampu. Di sini ditampilkan untuk nilai pembacaannya di serial monitor. Ini pembacaan dari Arduino. Nah, untuk blink di sini merupakan pembacaan dari aplikasi blinknya, seperti itu. Nah, mungkin nanti bisa dibahas untuk perbedaan nilainya. Kemudian untuk tabel 2 ada data hasil pengujian fungsi kontrol beban, di mana di sini ada waktu kontrol, di sini ada beban, kemudian PB blink, persebatan dari blink, ada kondisi beban, kemudian di sini ada waktu respon. Waktu respon di sini maksudnya waktu saat nilai dari pembacaan PZM mulai ditampilkan di serial monitor dan juga di blink. Itu. Nah, di sini ada perbedaan waktu untuk waktu responnya, kemudian dari waktu kontrolnya juga. Mungkin ini juga bisa dibahas di pembahasan seperti itu. Kemudian di tabel 3 ada data hasil perhitungan untuk perhitungan daya. Kemudian ada juga perhitungan energi. Nah, untuk pengukuran ini sama seperti yang di tabel sebelumnya. Untuk hitung bisa menghitung sesuai rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian error persen untuk mengetahui perbedaan antara hasil dari pengukuran dan juga hasil dari perhitungan, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.